Halo sahabat, salam hebat luar biasa. Nah, hari ini teman-teman kita akan sharing atau cerita tentang 3 solusi nih untuk para pemalu ini biar sukses. Oke? Setelah yang satu ini. Nah teman-teman, oke, hari ini kita akan bahas tentang 3 solusi untuk pemalu biar sukses. Jadi para pemalu di sini, yuk kita kumpul ya, kita akan bahas supaya kita bisa lebih sukses seperti apa. Dan ini untuk klarifikasi di awal ya, bahwa video ini bukan berarti kalau malu itu berarti identik dengan nggak sukses gitu ya. Bukan ya teman-teman ya. Sebetulnya banyak orang teman-teman di luar sana, mungkin orang-orang yang Anda lihat, oh Pak orangnya kok pemalu ya Pak, orangnya kok kelihatannya kok sepertinya pendiam, kok bisa sukses juga ya Pak ya. Nah, hari ini saya akan di awal bahwa menjelaskan ini bukan berarti kalau kita malu berarti jadi nggak sukses, nggak gitu teman-teman. Tapi kita akan bahas tentang bagaimana supaya kita lebih percaya diri, ya kan, bisa mengatasi rasa malu kita supaya kita bisa lebih sukses ya. Mungkin Anda di sini sudah sukses, bisa lebih sukses lagi, ya kan? Kalau kita lebih percaya diri, berarti kan kita jauh lebih baik gitu ya, mungkin secara penampilan, secara bagaimana kita public speaking, secara bagaimana kita bisa bergaul, berkomunikasi dengan banyak orang, ya. Dan untuk ceritanya teman-teman di sini bahwa ini menurut pengalaman saya pribadi juga, karena dulunya saya juga seorang yang sangat pemalu, ya kan? Udah introvert, pemalu lagi gitu ya. Dimana kalau ketemu sama orang baru, ketemu sama teman baru, ketemu sama mungkin masyarakat luas itu canggung rasanya. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa seperti itu. Nah, tulis di kolom komentar. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi itu supaya kita ini bisa suksesnya bukan secara materi saja ya, keuangan, tapi bagaimana kita sukses di sosial ya, di lingkungan masyarakat luas seperti apa. Nah, oke. Jadi ada tiga solusi ya untuk teman-teman di sini yang mungkin merasa malu gitu ya, supaya bisa lebih sukses ya untuk di bidang finansial, ekonomis, dan juga di bidang sosial. Yang pertama itu teman-teman, itu jaga postur tubuh kita. Nah ya, jadi kalau kita lagi bicara atau mungkin kita lagi sharing dengan teman atau kita lagi jalan gitu ya, kita coba berusaha untuk badan lebih tegap ya kan, jangan menunduk seperti teman-teman. Nah, karena bahasa tubuh kita itu mencerminkan mungkin kita mau berkomunikasi atau mencerminkan diri kita seperti apa. Ya kalau kita ini tunduk terus, jalannya nunduk. Dulu teman-teman waktu saya mungkin waktu SMP, SMA sama seperti itu ya. Kalau ketemu sama orang atau mungkin saya lagi berjalan itu sukanya nunduk gitu ya, nunduk gitu. Karena apa? Karena malu. Karena rasa nggak percaya diri. Nah, bagaimana kita bisa, bukan berarti kita jadi orang yang sombong lalu menegakkan diri ya kan, merasa yang lain kecil-kecil, rendah-rendah, bukan seperti itu teman-teman. Tapi kita berusaha untuk bagaimana postur tubuh kita tuh tegap dan kita yakin dengan diri kita ya, walaupun mungkin kita agak sedikit gemetaran gitu ya, karena kan kita pemalu. Tapi kalau kita lebih tegak teman-teman, otomatis suara kita itu akan mempengaruhi ya kan, otomatis bahasa tubuh kita tuh kelihatan, orang bisa menilai dari bahasa tubuh kita. Oke, jadi berusaha untuk tegak lalu bicara dengan lugas, dengan tenang ya kan, dengan jelas ya, itu baru kita bisa melatih diri kita seperti itu. Soalnya teman-teman, ini latihan, jadi jangan berpikir bahwa wah orang yang malu bisa jadi berani, bisa berhasil, bisa sukses, kok bisa seperti itu Pak. No, nggak ada yang namanya tiba-tiba langsung klik magic bisa seperti itu, enggak. Semuanya karena mereka berlatih ya. Saya pribadi pun kalau kita lihat flashback 10 tahun yang lalu saya teman-teman, wah hari ini kalau ngomong di depan kamera seperti ini itu nggak ada yang nggak mungkin saya gitu ya, nggak mungkin saya banget gitu. Tapi karena belajar ya kan, karena berproses ya, ini baru bisa lebih percaya diri, bisa berpostur tubuhnya juga lebih oke gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, solusinya supaya kita nih yang pemalu gitu ya bisa lebih maju, lebih sukses gitu ya, yaitu kita harus berolahraga. Itu poin menurut saya. Karena poin nomor 2 ini, kalau kita berolahraga teman-teman, otomatis kita ketika kita melakukan, apalagi kalau kita olahraganya yang sifatnya game ya kan, misalnya basket ya, mungkin sepak bola, futsal, atau mungkin badminton gitu kan, kita sifatnya game, kita melatih sportivitas dan melatih mentalitas kita, sehingga kita mungkin ketika mengalami kekalahan ya kan, mengalami mungkin jatuh atau kita gagal ya kan,
kita dilatih mentalnya. Nah, itu latihan mental itu penting banget ketika kita mau meningkatkan percaya diri kita. Nah, itu ya apa mau gym pun silahkan gitu ya. Mau apa, saya mau sukanya olahraga sendirian sifatnya. Nah, kalau sifatnya sendirian berarti Anda harus berkompetisi dengan diri Anda sendiri gitu ya. Melawan diri Anda sendiri itu juga tantangan buat kita. Tapi kalau mungkin sukanya yang sifatnya permainan bersama dengan teman, it's okay juga. Ya, intinya harus olahraga dan itu meningkatkan percaya diri kita sehingga kita yang pemalu awalnya mulai bisa apa ya, melatih mental kita. Ya, melatih bagaimana sportivitas, mentalitas itu sangat dilatih di situ. Ya, oke. Yang ketiga yaitu berkumpullah dengan orang yang percaya diri. Nah, ini mungkin, wah Pak, saya ini pemalu Pak, untuk komunikasi sama satu orang aja ini malu Pak, ya kan? Untuk komunikasi sama orang yang apalagi komunikasi sama orang yang lebih percaya diri daripada saya Pak, wah saya merasa diintimidasi Pak, saya merasa kok wah nggak cocok ya Pak ya gitu ya. Nah teman-teman, ini penting sekali gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar maju memang pasti harus keluar dari zona nyaman. Ya kan, kalau kita kumpul semua teman-teman kita 5 orang teman kita ini semuanya pemalu semua, semuanya ini kalau dimintai pendapat nggak berani ngomong, mungkin kalau memutuskan sesuatu nggak pernah memutuskan gitu ya, mungkin hari ini mohon maaf nih masih bergantung sama orang tua, semuanya orang tua ya kan, merasa minder, merasa nggak percaya diri ya kan. Nah itu menurut saya itu akan memengaruhi cara pikir, memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, kumpullah dengan orang yang percaya diri. Mungkin awalnya merasa canggung gitu, atau mungkin risih. Waduh, kok orang kayak ada yang kepedean seperti ini gitu ya, kita mikirnya. Bukan teman-teman, dia bukan, mungkin orang itu bagi Anda itu mungkin kepedean, tapi orang itu bukan merasa kepedean atau apa, tapi dia melatih dirinya untuk bisa lebih yakin gitu ya dengan statementnya, melatih dirinya yakin dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini, teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, dan poin itu ketika kita bergaul dengan teman-teman yang lebih percaya diri, teman-teman yang mereka tuh lebih semangat mungkin ya, lebih antusias, maka kita akan terbawa. Ya, api itu akan menyambar kita, teman-teman. Sehingga itu lama-lama kita akan ternyata bisa ya, orang tuh bisa percaya diri karena dilatih, karena mereka belajar, karena mereka ini berproses seperti itu. Nah, dan percayalah kalau kita bergaul dengan teman-teman yang lebih percaya diri daripada kita, maka lambat laun teman-teman kita nggak sadar gitu ya, kita mungkin nggak secara progresnya tuh nggak kelihatan secara eksponensialnya, tapi teman-teman kita bisa lihat pengembangan diri kita pasti jauh lebih luar biasa. Karena percayalah, orang yang percaya diri itu mereka tuh pasti mereka punya banyak kelebihan ya, bukan berarti orang yang pemalu tadi saya ngomong nggak punya kelebihan, pasti punya kelebihan di bidang lain, tapi percayalah orang yang percaya diri juga punya kelebihan di bidang lain yang orang yang mungkin yang pemalu ini nggak punya gitu teman. Sehingga kalau kita punya atau kita bisa menyerap ilmunya, menyerap energinya teman, ya kan, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita bergaul dengan penjual parfum pasti kita kan kebawaan parfum ya kan, kalau kita penjual rokok ya kita pasti kebawaan rokok teman-teman gitu kan. Nah, apalagi kita bergaul dengan orang pede, percaya diri, maka kita akan ketularan sama mereka yang percaya diri, sama mereka yang bisa lebih yakin dengan mungkin statementnya, yakin dengan hidupnya, yakin dengan ya banyak hal yang mereka yakini itu, dan mereka pede dengan apa yang mereka yakini tadi. Nah, so hari ini teman-teman dengan 3 hal tadi, ya mungkin ini secara sederhana, ya teknikal, saya nggak bicara hal teknis tadi, tapi siapa tahu diterapkan dalam teman-teman di sini, dalam hidup teman-teman di sini bisa mengubah hidup teman-teman. Dan saya yakin ya masalah pemalu nggak pemalu bukan hal yang besar ya, menurut saya bukan hal yang berarti intinya antara sukses dan gagal gitu, bukan. Tapi kalau kita hari ini pemalu tapi bisa memperbaiki diri, bisa lebih lebih fleksibel, bisa lebih luas bergaul, apakah itu nggak jauh lebih baik teman-teman, ya kan? Nah itu aja pesan saya, semoga dengan sharing saya pada hari ini atau video saya hari ini itu bisa menjadikan teman-teman lebih pede ya, lebih sukses dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan sosial ya, finansial dan sosial, dan membuat kita ini bisa hidup lebih fulfill gitu ya, lebih penuh
ya kan, lebih hati itu rasa sukacita lebih lagi ya teman-teman ya. Itu aja mungkin sharing dari saya. Thank you semuanya. Kalau suka video ini share ke teman-teman Anda, mungkin teman-teman Anda yang lagi galau atau lagi merasa menjadi seorang yang pemalu, teman-teman share ke teman-teman Anda. Oke, thank you semuanya. Selalu salam hebat luar biasa. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Thank you semuanya. Bye bye. See you on the next video.